إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم ترحمون استمعوا قوله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم. Hadirin yang mulia, saya muliakan. Melalui kesempatan yang mulia lagi baik ini, saya mengajak diri dan kita sekalian untuk selalu memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bukankah Allah sudah sampaikan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena seindah-indah bekal adalah takwa. Kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat, semoga saja kita ini semuanya diberi kemudahan, diberi kesanggupan oleh Allah untuk bisa menapaki dan mengikuti suri teladan beliau di dalam kehidupannya. Sesiapa orang yang ingin bahagia dunia akhirat, ingin selamat dunia akhirat, maka contoh terindah dan terbaik sudah kita punya. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, belakangan ini kita bisa melihat dan menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar kita. Ada orang tua menghukum anaknya sampai meninggal. Ada anak yang berbuat tidak senonoh kepada orang tuanya. Ada pemimpin yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Ada rakyat yang tidak menaruh hormat kepada pemimpinnya. Ada suami yang melecehkan istrinya. Ada istri yang berkhianat kepada suami. Ragam macam fenomena kejadian yang kita bisa saksikan baik secara faktual di dunia nyata maupun di dunia maya. Hadirin yang mulia, semua yang kita sebutkan tadi itu mengindikasi, menunjukkan bahwa memang kita mengalami degradasi akhlak. Kita Muslim lagi sekarang ini mengalami penurunan akhlak yang luar biasa. Kita sama tahu bahwa ada 3 paling tidak elemen agama ini yang harus kita bangun dan perhatikan. Ada elemen akidah, keyakinan yang harus benar-benar kita mantapkan. Ada elemen syariah yang merupakan model cara kita beribadah, berinteraksi kepada Allah, sesama dan lingkungan. Tetapi ada yang ketiga yang jarang, boleh jadi kita tidak pernah mencoba memahaminya secara menyeluruh dan komprehensif, yaitu akhlak, karakter, budi pekerti. Padahal
Sebenarnya akhlak ini adalah buah dari iman dan syariah. Sekiranya kita benar-benar sudah mantapkan iman, lalu kita nyatakan iman itu dalam bentuk amalia, ritus, ibadah-ibadah yang sewaktu-waktu kita lakukan, lalu buah dari itu adalah akhlak, karakter, etik yang indah, maka dialah akan menjadi sejatinya muslim insya Allah. Tetapi fakta memperlihatkan bahwasanya rupanya akhlak yang ditampilkan oleh muslim sampai detik ini belum seperti yang apa yang digambarkan dan diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, apa yang menjadi sebab sehingga akhlak yang Nabi sendiri menyebutnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, saya ini diutus dalam rangka memperbaiki, liutammima, menyempurnakan akhlak. Mengapa sampai umatnya yang kini sudah lebih dari 1 miliar lebih belum sanggup seutuhnya menjawantakan, mewujudkan, menyatakan akhlak seperti yang Nabi tuntunkan? Hadirin yang mulia, banyak sebab yang kita bisa deteksi, kita bisa lihat. Kenapa sampai akhlak benar-benar belum terwujud seperti yang Nabi inginkan, seperti yang kita juga harapkan? Satu di antaranya adalah karena memang iman kita masih lemah. Iman kita belum utuh dan belum teguh seteguh-teguhnya iman. Benar, kita kadang menyebut amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi apa wujud persaksian keimananmu? Dalam salat kita kadang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ada syahadat. Syahadat itu bisa bermakna ikrar, bisa bermakna janji. Jadi pada saat kita bersyahadat, kita berikrar, kita berjanji. Apa isi ikrar janji kita? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu isi janji kita, itu isi ikrar kita. Tapi apakah ikrar dan janji kita benar-benar kita sudah wujudkan? Dipanggil salat, tak mau salat. Dipanggil berjamaah, enggan berjamaah. Dipanggil berbuat baik pada sesama, justru menyakiti sesama. Dipanggil untuk berbaik-baik terhadap keluarga, justru menzalimi keluarga. Dipanggil untuk belajar yang tekun, justru malas-malas belajar. Jadi sebenarnya keimanan kita yang belum tumbuh benar-benar, yang menjadi sebab akhlak itu belum bisa mewujud secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi, kenapa? Karena keimanan seperti disebutkan ulama-ulama kita itu yazid wa yanqus. Sifatnya fluktuatif iman itu. Kadang yazid, bertambah dia. Kadang juga yanqus, berkurang dia. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu nanti akan terus tumbuh tinggi manakala kita ikuti dengan keimanan, ketaatan yang baik. Hadirin yang mulia, kenapa bisa keimanan kita begitu lemah? Kalau kita lihat situasi sekarang, salah satu diantaranya sebabnya karena kita sekarang dibanjiri oleh konten-konten media sosial yang luar biasa. Kita sekarang Pak, sudah lebih dari 207 juta pengguna media sosial yang aktif dengan segmen yang beragam. Kita habiskan sekian jam di dalam sehari semalam untuk bermedia sosial. Ada yang memilih TikTok, ada yang memilih Instagram, ada yang memilih Facebook, ada yang memilih Twitter, ada yang memilih YouTube. Dari anak sampai orang tua semuanya sudah sekarang tidak bisa lepas dari situ. Dan apa yang terjadi? Kita mudah mengakses informasi, mengakses gambar, mengakses
Macam-macam yang kita bisa akses mudah. Di kamar boleh, di halaman bisa, di lapangan boleh, di mana-mana saja bisa. Bahkan sekarang sulit rasanya untuk jauh-jauh dari gadget kita. Terasa ada yang hilang kalau tidak membawa HP. Dan terasa tak nyaman kalau tidak membukanya. Inilah fenomena yang ada sekarang, yang kita hadapi benar-benar. Dan dari sinilah diantara sebab kenapa sampai akhlak yang dipertontonkan, diperlihatkan di masyarakat kita, salah satunya karena efek negatif dari media sosial yang menyebabkan satu, iman kita melemah, yang kedua, akhlak kita tidak bisa terwujud secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang mulia, padahal 14 abad silam melalui Al-Quran, melalui hadisnya, kita sudah diingatkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sungguh engkau itu punya karakter, punya akhlak, punya etik yang sangat indah, azim. Lalu Nabi di hadisnya disebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, saya diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Dan dalam kenyataannya dari waktu ke waktu, rupanya apa yang diinginkan 14 silam tentang karakter indah, karakter mulia, rasa-rasanya belum bisa terwujud secara nyata dalam arti yang sebenar-benar. Dulu kita berharap dengan temuan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, hidup kita akan lebih bahagia, hidup kita akan lebih mudah, hidup kita akan lebih guyup, hidup kita akan lebih sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, kita bisa saling menghormati satu sama lain, kita saling guyup, kita saling membantu satu dengan yang lain. Tapi secara faktual, justru temuan-temuan teknologi komunikasi di antara efek negatifnya justru sebaliknya. Melalui media kita sekarang akhlak politik dipertontonkan. Di situ ada culas, di situ ada fitnah, di situ ada saling menjatuhkan. Di dunia ekonomi juga akhlak tidak bisa kita nyatakan. Di situ ada keangkuhan, kebohongan, keculasan, kezaliman muncul. Di bidang sosial yang tadinya kita berharap guyup, tadinya kita bisa berharap silaturahim satu dengan yang lain, justru sekarang media membuat kita justru tercerai-berai, satu dengan yang lain saling memaki hanya karena tidak sepaham, satu dengan yang lain saling mendiskreditkan hanya karena tidak satu ormas, satu dengan yang lain saling menjatuhkan hanya karena lain pilihan. Dan itulah yang membanjiri kita sekarang. Hadirin yang mulia, di dunia rumah tangga juga demikian. Jadi kita mesti prihatin dengan situasi kita sekarang. Terlebih lagi dengan anak-anak dan generasi kita sekarang ini. Kita ini yang orang-orang tua, boleh jadi paling tidak sudah punya tameng, sudah punya filter untuk bisa paling tidak menyaring informasi-informasi yang tidak benar yang ada muncul setiap waktu di halaman kita, di halaman Facebook kita. Kita scroll, begitu deh, tiap saat. Tapi anak-anak kita, coba bayangkan Bapak, kita ajar etik baik di rumah. Setelah di sekolah ketemu dengan teman-temannya yang boleh jadi ada teman yang tidak dituntun di rumah. Sudah itu ke masyarakat juga demikian halnya. Sekian menit, sekian jam mungkin kita gunakan di rumah akan habis karena hidup sekolah yang tidak benar, hidup di masyarakat yang tidak pas, sehingga anak-anak yang kita arahkan di rumah boleh jadi terkontaminasi. Ini tantangan berat luar biasa. Jadi ada kadang anak ustaz yang justru berubah menjadi bejat, atau sebaliknya ada anak orang zalim yang bisa berubah menjadi baik. Ini fakta yang kita hadapi selama ini. Olehnya itu kita harus prihatin. Apa yang harus dan mesti kita lakukan dalam rangka agar supaya akhlak kita ini bisa benar-benar kembali menjadi akhlak yang baik benar
baik di tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat masyarakat, dan kita sangat berharap di tingkat bangsa, bahkan pada tataran kemanusiaan. Yang pertama kita boleh lakukan adalah mari bersama untuk teguhkan iman dan takwa kita. Jangan pernah mengatakan sudah terlambat, dan jangan juga mengatakan nanti kalau sudah tua. Saatnya kita berlomba fastabiqul khairat, memperbaiki keimanan kita masing-masing, ketakwaan kita masing-masing. Cari tempat, baca buku, baca informasi, bertanya pada siapa yang jauh lebih tahu untuk bisa meneguhkan dan mematangkan keimanan. Jangan masa bodoh, karena usia kita itu berjalan begitu cepat dan kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita teladani Nabi. Allah ingatkan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Nabi uswah terbaik. Mari kita pelajari bagaimana Nabi hidup, bagaimana sebagai pribadi hidup di masyarakat, hidup di rumah tangga, hidup di dalam komunitas. Tirulah dia melalui informasi yang kita bisa baca, melalui para asatidz yang bisa mengajar, melalui para guru-guru yang ada di sekolah, di masyarakat. Tirulah apa yang Nabi kita Muhammad SAW tinggalkan dalam rupa akhlak yang indah. Dia pemaaf, dia jujur, dia amanah, dia berbicara sesuai kadarnya, tergantung siapa yang diajak berbicara. Tidak ada keangkuhan dan kesombongan meskipun dia sudah nabi. Kita ini belum apa-apa, kadang sudah angkuh, Pak. Ketika kita angkuh berarti kita tidak mencoba meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia. Yang ketiga, mari kita kembangkan dan perbaiki akhlak umat ini melalui pembelajaran sedini mungkin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah punya PAUD, kita sekarang sudah punya TK, kita sekarang sudah punya institusi-institusi kecil, rendah, sederhana, di mana di situ anak-anak kita dilatih untuk karakternya bagus, hormat pada sesama, hormat pada orang tua, berkata baik, kalau ingin meminta sesuatu minta tolong, kalau ada orang yang sudah kita bantu, yang bantu kita berterima kasih. Semuanya diajarkan sejak awal. Kalau masuk masjid kaki kanan, kalau keluar kaki kiri, semuanya diajarkan. Cuma memang ini faktanya. Saat kita kecil, kita mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi ketika mulai balik, yang tadinya rajin ke masjid, sekarang perlahan-lahan sudah mulai tinggalkan masjid. Ini tantangan besar yang kita hadapi. Hadirin yang mulia, padahal dijanjikan salah satu karakter atau kelompok orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab itu, tanpa akan diberikan naungan nanti, itu adalah syabun nasyafi masajid atau syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak-anak muda yang mampu mengelola hatinya selalu tertambat pada masjid. Ini berat. Adakah sudah di antara anak-anak muda kita sekarang yang hatinya selalu tertambat pada masjid? Faktanya yang aktif di masjid orang tua dan anak-anak yang belum balik. Kemana usia-usia produktif yang mestinya mereka harus menjadi pionir, mestinya mereka harus menjadi pembimbing adik-adiknya, mestinya mereka yang akan melanjut generasi yang tua-tua. Nah, kalau hilang semuanya, siapa nanti yang akan mengembangkan agama ini, hadirin yang mulia? Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dari sekarang kita bekerja sama satu dengan yang lain. Jangan saling mendiskreditkan hanya karena boleh jadi segmen masyarakat tertentu belum sanggup untuk melakukan yang terbaik. Kita support, saling support satu dengan yang lain. Supaya apa? Energi kita jangan terbuang habis hanya karena saling mencaci kekurangan yang lain. Kita harus fokuskan untuk saling mendukung. Energi kita harus kita satukan untuk bersama-sama dalam rangka mewujudkan, menghadirkan akhlak yang indah, akhlak yang karimah, akhlak yang mahmudah, yang insya Allah dengannya keluarga jadi terhormat. Insya Allah dengannya tetangga menjadi terhormat. Insya Allah dengannya masyarakat menjadi masyarakat yang terhormat. Insya Allah dengan akhlak yang indah itu bangsa dan negara akan menjadi bangsa, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Astami'u qawlahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shlih lana dinana alladhi ismatu amrina wa shlih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa shlih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.